Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanatil al-mahbubah SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Selamat datang semuanya di channel tercinta kita, SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Telah kita ketahui bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang keempat. Benar? Ya, salah. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Dan perintah beriman kepada kitab-kitab Allah tercantum dalam surat An-Nisa ayat 136. Bisa dilihat ayatnya. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, wajib mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan. Nah, sebelum kita mengetahui kitab apa saja yang perlu kita imani, kita harus tahu makna iman itu sendiri. Tentunya pasti sudah tahu makna dari iman itu. Ya, yang dimaksud dengan iman yaitu percaya atau yakin. Yakin dan percaya dan diamalkan, itu yang dimaksud dengan iman. Nah, sedangkan makna dari iman kepada kitab-kitab Allah itu sendiri yaitu percaya dengan sepenuh hati. Percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya itu kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya, kepada manusia. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ya, kita wajib mempercayai bahwasanya Allah memang benar-benar telah menurunkan kitab-kitabnya terdahulu, gitu. Bukan hanya kitab Al-Quran itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari Allah menurunkan kitab-kitabnya yaitu apa? Sebagai petunjuk atau penuntun, pedoman, pegangan, ya, untuk umat manusia agar menjadi lebih baik, untuk memperbaiki kehidupannya. Itu tujuan kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ya, sampai sini insya Allah bisa difahami, ya. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana sih caranya beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama yaitu meyakini bahwa kitab-kitab Allah, ya, meyakini bahwa kitab-kitab Allah merupakan wahyu yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabinya, kepada para rasulnya, dan merupakan kitab yang sebenarnya dan bukan karangan manusia, apalagi buatan manusia, bukan. Jadi kalau nanti ada yang bilang saya dapat wahyu dari Allah berupa kitab ini, itu tidak benar. Ya. Yang kedua yaitu meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab tersebut, ya. Adanya nama-nama kitab tersebut. Kitab apa saja sih? Oke, nanti kita akan membahasnya, ya. Yang selanjutnya yaitu meyakini kebenaran dan isi dari kitab-kitab tersebut dan mengamalkan kitab-kitab yang terakhir yaitu
Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi semua umat manusia. Ya. Nah, berbicara tentang Al-Quran, kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita juga wajib beriman kepada Al-Quran. Nah, caranya bagaimana? Cara mengimani atau cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama yaitu harus percaya atau yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam ilahi, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita meyakini, kemudian kita mempelajari, membacanya, mengkajinya, bukan hanya untuk diyakini saja, ya, tapi juga harus dipelajari, harus dibaca, harus dikaji, dan alangkah baiknya untuk dihafalkan. Yang ketiga yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah kita meyakini, kita mempercayai, ya, kemudian kita mempelajari, kita mengkaji. Nah, tugas kita yang selanjutnya itu mengamalkan. Mengamalkan apa? Mengamalkan apa yang kita dapat dari Al-Quran. Itu. Nah, kemudian ada berapa sih kitab-kitab Allah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita imani, dan kepada siapa sih Allah menurunkan kitab-kitab tersebut? Baik. Nih, nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Salah satunya yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kapan? Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dan kitab Taurat ini berisi tentang hukum-hukum dan syariat Allah. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kapan diturunkannya? Pada abad ke-10. Dan kitab Zabur ini berisi tentang pujian terhadap nikmat Allah, zikir-zikir, serta nasihat-nasihat. Nah, ini kandungan dari kitab Zabur. Yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Taib. Kitab Injil ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kapan diturunkannya? Yaitu pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini perlu diketahui, kitab Injil ini diturunkan khusus untuk kaum Nasrani. Kenapa? Karena pada waktu itu kaum Nasrani itu banyak yang memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Ada yang tahu? Nah, kitab zuhud itu mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka rakus dengan dunia. Ya, makanya Allah menurunkan kitab Zabur ini untuk kaum Nasrani. Tuh. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran semua sudah tahu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi. Di mana Al-Quran ini diturunkan di dua kota, yaitu kota Madinah dan Makkah. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini.
kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.